Karena niatnya adalah memanggil, jadi makhluk-makhluk astral yang ada di situ yang emang ingin menunjukkan eksistensinya, dia akhirnya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan masih dengan gue, Njung. Dan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Langsung saja kita sapa dengan nama Ki Lanang Satriu. Apa kabar Ki? Baik. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya nih datang ke tempat kami. Iya. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu film dan cerita yang mungkin di tahun-tahun 90 ini sempat melegenda, yang berjudul Jai Langkung. Bagaimana tentang kejadian dan proses syuting dari film tersebut? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, saya akan coba dulu bawakan artikel yang telah dihimpun oleh tim kreatif Ranah Jawa. Oke kawan-kawan, langsung saja kita bacakan artikel yang telah dibuat oleh tim kreatif Ranah Jawa. Waduk Sermo, lokasi syuting Jai Langkung, Sandekala. Berikut adalah beberapa sinopsis dari film Jai Langkung, Sandekala. Teror supranatural ini berpusat pada sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan liburan keluar kota. Tak disangka, petaka datang ketika mereka membuat tur ke sebuah area danau wisata. Disinilah anak paling kecil yang bernama Kinan tiba-tiba secara misterius menghilang. Kinan hilang tanpa jejak saat matahari terbenam dan hari di wilayah tersebut mulai gelap. Keluarga kecil tersebut putus asa untuk mencari sang anak yang hilang secara misterius. Hilangnya Kinan hanya meninggalkan jejak sebuah boneka Jai Langkung yang mereka temukan di tengah-tengah hutan. Ternyata daerah tersebut terkenal mempunyai legenda yang dikenal dengan sebutan Sandekala. Sandekala sendiri merupakan mitos yang diyakini sebagai makhluk halus atau jin yang datang ketika pergantian sore ke malam untuk mengganggu anak kecil yang masih bermain di luar. Bagi warga Jogja, film ini menarik karena lokasi syutingnya bertempat di Waduk Sermo, salah satu destinasi wisata di Kulon Progo. Waduk Sermo adalah sebuah waduk yang dibangun mulai tahun 1994 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto 20 November 1996. Di balik keindahan Waduk Sermo yang menjadi lokasi syuting film bergenre horor ini, ternyata menyimpan sejumlah misteri dan cerita mistis. Waduk yang mempunyai sejarah panjang dan penuh cerita mistis di dalamnya dan sudah menjadi turun-temurun
oleh warga sekitar. Waduk ini dikelilingi oleh bukit-bukit dan hutan yang masih terjaga asri dan alami, yang menjadikan lingkungan wisata ini sangat indah untuk dinikmati. Apalagi di pagi hari saat diselimuti kabut, atau sore saat matahari akan tenggelam. Namun ternyata di balik keindahan waduk ini, Waduk Sermo ini kabarnya dulu adalah bekas kuburan. Dan menurut cerita salah satu driver perahu wisata, dulu sebelum dibangun lokasi tersebut adalah sebuah pemukiman warga. Ada rumah-rumah penduduk, sekolah, dan juga tanah kuburan. Ada lebih dari 100 kepala keluarga ditransmigrasikan ke daerah Bengkulu dan Riau sebelum Waduk Sermo dibangun. Dan kuburan telah dilakukan evakuasi untuk dipindahkan. Selebihnya untuk bangunan-bangunan rumah, sekolahan, dan lainnya telah tenggelam di bawah Waduk Sermo. Di tengah Waduk Sermo ada sebuah gundukan tanah yang kabarnya itu merupakan sebagian tanah bekas kuburan dulu. Gundukan tanah itu terlihat jelas tatkala air waduk sedang surut. Oleh warga, gundukan itu diberi tanda dengan menancapkan sebatang bambu. Sebatang bambu itu digunakan untuk pertanda bila ada perahu yang melintas supaya menghindari dan tidak menabrak gundukan tersebut. Saat itu, semua orang yang ada di dusun tersebut harus pindah dan dipindahkan, termasuk makam dari tokoh spiritual Mbah Sermo. Makam itu kemudian dipindahkan ke lokasi timur waduk, dan menurut kepercayaan warga setempat, daerah yang diberi tanda bendera di lokasi waduk itu dulu adalah makam Mbah Sermo, yang merupakan leluhur dusun yang harus dipindah akibat pembangunan waduk. Konon ada penolakan dari arwah Mbah Sermo saat itu. Tapi pembangunan waduk tetap berjalan dan makam yang dikenal sebagai tempat keramat itu ikut tergenang air saat pembangunan waduk selesai dan mulai diisi air. Setelah prosesan pembangunan selesai, terjadilah keanehan pada Waduk Sermo tersebut. Waduk Sermo yang berada di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kulon Progo ini menyimpan sejuta misteri. Waduk Sermo dikenal dengan kedalamannya. Di balik dalamnya waduk ini diyakini bahwa adanya suatu kehidupan antah berantah yang sangat mengerikan. Ikan-ikan purba atau masa lalu dan makhluk gaib dari dimensi paralel berdesakan. Banyak masyarakat sekitar maupun luar daerah yang menyalurkan hobinya memancing ikan di Waduk Sermo. Dan tidak sedikit yang mengalami kejadian aneh saat memancing. Banyak yang mengatakan bahwa janganlah memancing di waduk pada saat matahari akan terbit dan mulai tenggelam. Jangan sampai Anda mancing di waduk ini pada saat matahari baru akan terbit dan matahari tenggelam. Fajar dan senjakala merupakan pantangan memancing di daerah itu. Karena saat kedua waktu tersebut energi di tengah gelap. Kabarnya saat itu banyak makhluk jadi-jadian yang merubah wujud menjelma menjadi ikan. Konon pada jam-jam tertentu, air di Waduk Sermo memiliki kadar energi yang positif. Puncak waktu dari kebaikan air di Waduk Sermo terjadi pukul 7 sampai 8. Saat tersebut merupakan saat di mana energi air berpadu dengan energi bintang matahari. Di Waduk Sermo tersebut juga ada ikan mistis yang disebut sebagai ikan setan. Ikan tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan ikan lele. Kepalanya yang keras serta badannya yang gilik dan berisi seperti ular dan belut.
Di daerah dekat kepala tidak ditumbuhi sisik. Selain itu, sirip ikan tersebut berduri. Dan kabarnya pernah beberapa pemancing yang mendapatkan ikan ini, mereka mendapati kail yang terdapat terlalu banyak darah. Saat mulut ikan dibuka, isinya tetesan darah yang bergumpal-gumpal, berwarna kehitaman dan mengeluarkan aroma yang sangat bau busuk. Selain adanya ikan setan di awal tadi, kabarnya juga terdapat ikan yang memiliki tubuh besar seperti raksasa. Ikan tersebut memiliki bentuk seperti ikan paus, tetapi hanya ukuran lebih kecil. Ikan tersebut berwarna merah marun dan memiliki taring besar yang mencuat keluar. Perilaku ikan tersebut seperti ikan lumba-lumba yang senang meloncat-loncat ke atas. Ikan inilah merupakan ikan yang goib yang hanya muncul saat tengah terjadi huru-hara atau kejadian besar. Salah satu contohnya yakni saat terjadi meletusnya Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu. Aroma mistis di Waduk Sermo ini juga dirasakan oleh para pemainnya. Salah satunya adalah Titi Kamal. Kejadian saat syuting Jelangkung, Sandekala adalah pengalaman mistis terseram yang pernah dialami Titi Kamal. Tak hanya mendengar suara misteri, di lokasi syuting juga terdapat kejadian mistis seperti kesurupan dan penampakan makhluk halus. Titi mengatakan kehadiran makhluk halus pun mengikuti sampai ke hotel tempat ia menginap. Meski demikian, dia menjadikan pengalaman mistis saat syuting Jelangkung Sandekala sebagai pelajaran untuk mendalami peran. Dan itulah cerita-cerita mistis di Waduk Sermo dan di balik lokasi syuting film Jelangkung Sandekala. Dan pada kesempatan berikutnya, di segmen berikutnya, kita akan lebih membahas tentang lokasi dari syuting film Jelangkung bersama Ki Lanang Satrio. Tetap di sini guys. Itulah sedikit cerita dari artikel yang kita coba bawakan kali ini. Dan tadi juga banyak diceritakan di artikel selain pemain yang mengalami kejadian mistis. Kita coba membahas di awal tentang lokasi. Yang konon katanya dahulu adalah pemukiman warga dan juga terdapat makam keramat. Jadi kalau menurut Aki sendiri, apakah cerita itu benar atau seperti apa nih? Saya butuh waktu 5 menit ya mas. Ya, guys, kita berikan tamu spesial kita kali ini untuk coba memasuki dimensi dari wilayah tersebut. Sambil kita menunggu untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum buat kawan-kawan. Saya ingin coba menjelaskan apa yang saya lihat. Jadi saya coba untuk memasuki ke dalam cerita bahwa tempat itu memang tempat sakral. Dulunya itu tempat seperti kerajaan di sana. Dan penglihatan saya, pemindahan itu masih terasa kurang dari segi
budayanya mereka tidak tahu itu siapa, dan asal pindahkan tetap memenuhi syariat lah. Oke. Dan tadi juga dibahas di artikel kan Ki ya, itu ada satu tokoh yang disebut dengan Mbah Sermo ya. Ya. Dan makam beliau pun ini yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Apa yang lihat juga untuk keberadaan makam Mbah Sermo ini juga memang tidak sempurna nih pemindahan secara syariatnya gitu kan. Yang saya lihat tadi, saya coba memasuki bahwa sebenarnya tuh hal-hal yang seperti itu tidak bisa dipindahkan, Mas. Cuma bentuknya saja dipindahkan, dan akhirnya banyak makhluk-makhluk gaib di sana yang merasa terganggu akan pemindahan itu, yang mengakibatkan banyak-banyak gangguan yang dilakukan mereka kepada masyarakat di sana. Terus kemudian juga ada satu sosok ya, bisa dikatakan ada sebuah ikan yang terlihat seperti ikan lele ya kan? Tapi aneh lah, bukan layaknya seperti ikan biasa, dan juga mengganggu beberapa orang yang mungkin punya hobi memancing yang di danau itu. Apa memang ada kaitannya dengan makhluk yang ada sebelum waduk itu dibuat, atau memang sosok-sosok ini memang muncul ketika waduk itu memang sudah ada nih? Dia hanya berwujud menjadi ikan. Sebenarnya mereka itu emang sudah ada makhluk yang sudah lama di situ. Memang mendiami tempat itu ya. Ya. Dan mereka tidak ganggu. Sebenarnya tidak mengganggu, hanya ingin memberikan pesan bahwa saya ada di sini. Bagi untuk warga yang di sana untuk menjaga sikap. Dan banyak juga yang saya lihat di sana ada seperti portal. Portal seperti gerbang ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Gerbang itu gerbang pemisah antara mana? Antara dimensi kita dengan dimensi gaib atau bagaimana? Gerbang itu seperti dimensi gaib. Dia akan kebuka kalau ada orang yang benar-benar mengotori tempatnya. Jadi ditarik gitu. Ya. Dia itu bisa narik, dia itu bisa membawa orang itu ke dimensi itu. Oke. Kalau untuk ikan yang dibilang juga tadi layaknya ikan raksasa itu, kita bicara seperti kayak mitologi zaman dulu ya. Ya. Ikan berukuran besar yang muncul di saat-saat tertentu. Contoh perpindahan waktu pagi ya kan, ketika terbitnya matahari, dan sore ketika terbenamnya matahari. Itu termasuk dari mitos atau memang apa ya, ikan itu memang begitu gitu jam keluarnya makhluk itu? Kalau untuk jam waktunya itu kayaknya mitos, Mas. Mitos ya. Mitos. Tapi untuk makhluknya sendiri itu tidak mitos. Memang ada, karena banyak juga jin yang bisa menyerupai makhluk lain seperti manusia, seperti hewan, banyak. Oke Ki, sekarang saya coba tanya soal sosok yang lebih dominan ada di waduk itu selain dari ikan raksasa ya, yang tadi sempat kita bahas di dalam artikel. Mungkin ada sosok-sosok lain selain dari yang diceritakan di artikel.
Penglihatan saya sih mas, kadang juga bisa berubah jadi ular, dan ularnya tuh bukan berukuran normal ya, ularnya besar, dan bisa juga kadang-kadang berbentuk dengan makhluk yang benar-benar tinggi banget, bentuknya hitam, mukanya tuh kalau bisa digambarin sangat serem banget, nggak bisa digambarin deh. Dan sosok ini juga yang sering kali ganggu warga setempat ya. Kalau dibilang ganggu sih dia bukan ganggu ya mas, dia tuh kayak ngejaga kerajaannya dia sendiri. Dia harus di tempat itu ada ngejaga. Jadi dia ganggu orang tuh bener-bener karena orangnya mungkin nggak sopan, baru dia bisa menculin diri kadang-kadang. Oh, karena ada sesuatu ya yang Iya. dilakukan pastinya ya. Jadi kita sudah coba bahas tentang waduk. Ya, Kali ini mau coba angkat tentang jelangkung. ya jalan. Ya ini kan cerita yang udah cukup melegenda ya, khususnya tahun-tahun 90-an. Banyak juga film layar lebar yang cerita tentang jelangkung dengan bentuk yang mungkin seperti batok kelapa ataupun boneka-boneka lain. Nah, kalau menurut pandangan aku sendiri, memang ini dibuat manusiakah saat itu atau memang permintaan dari makhluk, dari sebangsa jin mungkin? Saya gambarin dulu ya. Jelangkung itu kan sama media Ya, yang menghubungkan manusia dengan memanggil arwah gaib. oke. Sebenarnya nggak harus pakai boneka atau apapun, ya bisa aja. Ya sekarang nih saya bisa aja manggil, bisa ada sebelah mas. Oke. Tapi dengan ada jelangkung ini berarti sebagai wadah ya. Ya sebagai wadah. Yang artinya mungkin boneka itu atau batok kelapa itu bisa seolah-olah digerakkan. Ya, Kan ada juga nih beberapa mungkin apa ya bahasanya sulap lah yang ada di Indonesia kan juga memakai ya ya. bentuk boneka yang katakan bisa jalan sendiri. Itu hampir sama nggak dengan istilah jelangkung ini? Jelangkung kan adalah permainan zaman dulu ya, yang kalau kita ibaratnya nih orang biasa manggil arwah, ya pasti takut. Nah itu tuh maksudnya ada istilah atau mantra tertentu yang diucapkan. Karena saya juga kelahiran 90-an Mas Eki ya, sempat saat itu juga ikut main Iya, soal-soal yang jelangkung. Tapi kalau yang kita bahas di film ini kan mantranya beda nih dengan yang lain. iya, Ya, kan ada beberapa mantra yang beda, yang bahasanya bukan datang dijemput pulang tadi antar, tapi kata-katanya lain. iya. Nah itu masuk dari satu bagian pemanggilan makhluk jin itu atau memang gimana gitu maksudnya? Kalau untuk mantra sebenarnya enggak. Kita kan sering dengarnya kan ada jalangkung di sini ada pesta kecil seperti itu kan. Iya zaman dulu saya Zaman juga dulu main sampai gitu. sebenarnya itu kan cuma untuk media berbicara ya. Makhluk astral itu bisa kok menerima semua bahasa. Jadi kalau kita di luar negeri kan ada yang Kenny, where are you? Sama. Sebenarnya media karena niatnya adalah memanggil. Jadi makhluk-makhluk astral yang ada di situ yang emang ingin menunjukkan eksistensinya, dia akhirnya datang. Jadi paling pentingnya adalah niat yang bermainnya itu. Kalau niatnya hanya pengen benar-benar ketemu, dia bisa manggil. Kita juga bisa manggil sekarang. Kalau mas mau saya tunjukkan, saya akan panggil dan ini akan gerak sendiri.
gelas ini. Cuma kan hal-hal yang kayak gitu tuh kadang bisa manggil, gak bisa balikin mas. Semua itu ada tata caranya tersendiri gitu ya. Iya. Berhubungan dengan apa ya, dengan kan adat apa norma mungkin ada ya. Iya. Istilahnya etika kita nih kalau untuk sampai bersinggungan dengan makhluk gaib. Apa memang diharuskan? Karena kan secara kasat mata kan kita juga sebenarnya nggak ngelihat gitu ya. Iya. Ini contoh di beberapa tempat ada pantangan tertentu ya kan yang nggak boleh dilanggar. Menurut Aki itu sendiri kayak gimana tuh? Sepengetahuan saya tuh kayaknya Jalangkung itu nggak pernah ya yang sampai terdengar berita mengakibatkan nyawa orang meninggal atau nelayan tuh nggak ada. Jadi menurut saya tuh masih karena penasarannya kita aja sama dunia kayak gitu, jadi dikasih media Jalangkung untuk bertanya hal-hal yang menurut mereka tuh susah dicari tahu, kadang-kadang pengen explore lah, tapi mereka nggak pernah tahu sebenarnya ada yang harus dilakukan lagi setelah manggil itu. Ya kita kalau dipanggil pasti kan selalu pengennya dipulangin, ya itu yang kadang-kadang orang lupa. Oke. Itu bagian dari proses berarti ya. Ya. Oke, balik lagi ke persoalan Jalangkung nih. Apakah semua orang, khususnya ya orang-orang awam yang nggak tahu ilmunya, apakah dengan keadaan ada boneka Jalangkung semua orang juga bisa panggil dan masuk tuh? Mungkin ya, makhluk yang dipanggil ini masuk ke dalam boneka ini. Bisa. Walaupun ya orang-orang yang nggak bisa sama sekali, Iya. nggak mengerti. Kadang-kadang gini loh mas. Itu kan aura ya. Aura kita sama aura yang manggil itu kan emang benar-benar fokus untuk memanggil makhluk astral ya. Dan otomatis semua fokus dan pikiran energinya tuh akan ke sana. Dan itu kan bikin daya tarik mereka akan masuk sebenarnya. Bukannya karena biasanya yang main Jalangkung ini tuh benar-benar harus fokus. Nggak bisa salah satu, misalkan kita berlima nih main Jalangkung, satu orang nggak fokus itu nggak akan bisa masuk. Jadi semua pikiran harus tercerahkan ke satu titik ya. Iya. Kalau di ilmu logikanya ada kan? Ilmu logikanya ada, dia bisa menggerakkan benda. Kita bisa manggil sesuatu terus masukkan ke dalam situ dan ngerasainnya dia hidup. Ada. Itu hanya pemain pikiran aja sih. Cuma kadang orang zaman sekarang tuh susah mengerti adat ya. Ya kita nggak pernah tahu makhluk astral apa yang masuk ke dalam situ. Iya, lebih tepatnya ke situ memang. Dan sembarangan gitu. Ya. Kadang setelah masuk kita nanyanya yang aneh-aneh, yang bikin dia marah. Ya padahal mungkin cuma untuk menunjukkan eksistensinya saja kan. Lagi jalan, dia lewat gitu, tiba-tiba dia manggil, dia bisa masuk. Tapi sekali lagi nih ya, maksudnya makhluk itu ketika dipanggil dan balik lagi ke tata cara ya. Yeah. Tanpa harus memulangkan lagi atau menyuruh pergi. Dan ini akan ada dampak nggak ke depannya untuk orang-orang atau yang pernah bermain permainan Jalangkung ini? Kalau untuk dampaknya sih sebenarnya tidak ada. Menurut saya tuh nggak ada dampaknya ya. Cuma biasanya akan kesugesti aja sih, bahwa setelah main itu dia tidak bisa tidur karena kepikiran, dan jadinya visualisasinya jadi berbentuk makhluk apapun yang ganggu deh. Sebenarnya tidak ada. Jadi memang lebih ke diri sendiri ya. Yeah.
gangguan itu datang, mungkin timbul rasa ketakutan dan lain-lain. Ya. Oke, menarik. Mungkin ada lagi nih dari Kilanang Satrio, pesan-pesan atau sedikit kata-kata nih buat teman-teman kita yang nonton di rumah. Ya, buat teman-teman sih saya pesannya adalah biarkanlah mereka di alam mereka, kita di alam kita. Gak usah saling ganggu. Karena yang terbaik adalah mempercayainya saja. Mempercayai kita saling berdampingan dan tidak usah saling ibaratnya ya pengen tahu eksistensinya seperti apa, ya nggak usah lah. Berdampingan saja lah hidup. Jangan mengusik ya, agar Ya. tidak terusik gitu ya. Ya, Oke, makasih banyak buat waktunya Ki. ya sama-sama. Semoga di lain kesempatan bisa kembali hadir ya. Iya. Oke guys, jadi kita sudah mendengar sedikit penjelasan dari tamu spesial kita kali ini. Dan buat kawan-kawan semua yang menonton tayangan ini, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kawan-kawan juga punya cerita terkait hal mistis dan spiritual, bisa dikirim melalui email dan IG kita. Kita akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.